Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi yang ada di seluruh Nusantara. Selamat datang lagi di Economic Echo Podcast, where inspiration meet conversation bersama Denurika di sini. Oke teman-teman, selamat datang lagi di Economic Echo Podcast, podcast dari Fakultas Ekonomi. Dan hari ini episodenya spesial banget teman-teman, karena kali ini teman-teman akan melihat secara langsung bagaimana kegiatan dari alumni Fakultas Ekonomi yang sudah berkarir di dunia internasional, yaitu di negara Rusia. Kali ini beliau akan membagikan kegiatannya dan memberikan tips kepada kita semua bagaimana berkarir di dunia internasional. Wah, kapan lagi kan kita dikasih tips sama kakak tingkat kita bagaimana berkarir di dunia internasional. Dan langsung aja kita tampilkan, ini dia alumni dari Fakultas Ekonomi yang sudah berkarir di dunia internasional yang akan memberikan tipsnya. Ini dia, langsung aja Kak Indriwanov. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriwanov. Saya merupakan alumni dari Universitas Islam Kediri pada tahun 2019. Yang pada saat ini saya juga merupakan alumni dari Moscow State University of Technology atau Stankin, jurusan Manajemen High Technology. Pada tahun 2020 setelah saya lulus dari Universitas Islam Kediri, pada saat itu berada pada masa-masa COVID-19 pada saat itu, yang dimana semua dari aktivitas itu dibatasin, seperti contohnya bekerja ya, dan juga mengajar. Karena pada tahun 2020 tersebut saya menghabiskan waktu sebagai guru dan juga membangun beberapa bisnis-bisnis yang terkait juga di bidang pendidikan pada saat itu. Dari keresahan saya yang merupakan mahasiswa yang aktif dan juga yang terlibat di banyak komunitas ini dan itu membuat saya berpikir pada tahun 2020 tersebut. Itu yang membuat saya memilih untuk melanjutkan studi langsung S2. Saya memilih beberapa beasiswa yang terkait di luar negeri, seperti contohnya adalah Russian Government Scholarship, terus ada Turki Bursary, terus ada Chinese Government Scholarship, dan alhamdulillah tiga-tiganya saya lulus dari beberapa proses seleksi yang saya lakukan pada saat itu. Dan itu membuat saya memilih Rusia pada tahun tersebut. Dan pada saat ini ya, saya sebagai mahasiswa di Rusia, khususnya di Moscow State University of Technologies, dan apa yang saya dapatkan dari kuliah di sini adalah berbagai macam view ya. Karena ada beberapa view yang tidak saya dapatkan di Indonesia ya, dan saya dapatkan di Rusia. Contohnya koneksi, relasi, dan sebagainya. Nah, hal yang paling penting bagi saya adalah relasi. Kenapa? Karena dari buku Jim McNamara yang saya baca tentang public relation di situ, orang pintar bisa dikalahkan oleh orang punya banyak uang. Orang punya banyak uang bisa dikalahkan dengan orang yang punya banyak relasi. Nah, itu alasannya saya memilih kuliah di luar negeri, untuk bisa memperlebar relasi-relasi saya, tidak cuman di Indonesia tapi juga di internasional tentunya. Tentunya sangat luar biasa. Mungkin beberapa hal yang mungkin tidak saya dapat, khususnya ketika saya kuliah S1 dulu. Satu contohnya ada, kita memiliki research center. Di research center itu adalah kita bisa konsultasi kapan aja, 24 jam, mau langsung ke sana atau by online di situ untuk menanyakan beberapa hal-hal yang terkait dengan research dan hal-hal yang terkait dengan menulis jurnal dan sebagainya. Nah, mungkin ini adalah salah satu poin atau pengalaman yang luar biasa yang saya temuin di Moskow tentunya di situ, dan mungkin tidak saya temukan di Indonesia ya. Nah, ini yang menarik dari kampus saya tersebut. Tentunya ya sangat mempengaruhi sekali ya, karena ini juga membentuk kita sebagai mahasiswa ya, membentuk personal branding yang luar biasa tentunya. Karena jangan lupa,
konteks dari personal branding adalah bagaimana caranya kita berhenti mencari uang yang mencari kita. Nah, dari kuliah di luar negeri ini ya, membentuk personal branding kita bakal lebih bagus tentunya. Dari berbagai macam stereotip ya, orang-orang yang ada di Indonesia ketika melihat lulusan luar negeri. Nah, itu juga menjadi salah satu step tentunya untuk bisa mendapatkan personal branding yang bagus. Yang tentunya ketika sudah mendapatkan personal branding yang bagus, kita bakal mendapatkan banyak chance ataupun kesempatan untuk bisa berkarir lebih baik pada tentunya. Oke. Kamu kan lulusan manajemen dari Universitas Islam Kediri. Nah, menurut kamu pendidikan kayak gimana yang bisa buka peluang anak muda Indo ke kancah internasional? Peluang besar bagi anak-anak di Indonesia ya untuk bisa sukses di kancah internasional tentunya dimulai dari eagerness di situ ataupun kemauan. Jadi saya dari kecil dituntut untuk bekerja keras ya. Jadi saya yakin ya IQ ataupun intelijensi itu nomor 2. Yang nomor 1 itu adalah kerja keras di situ. Karena kerja keras ini yang membentuk kita menciptakan sebuah jalan-jalan kecil ya. Dari jalan-jalan kecil itu akan membentuk berbagai macam varian yang buat kita bisa milih pada tentunya. Nah, maka dari itu bagaimana ini bisa membuka peluang, yaitu kita coba untuk menemukan berbagai macam kesempatan itu, baik di research ya, di sebagai peneliti, baik itu sebagai entrepreneur ya, pengusaha ini itu dan sebagainya. Kita carilah peluang di situ mana yang sesuai dengan hati kecil kita. Apakah kita cocok menjadi peneliti atau kita lebih cocok sebagai pebisnis ya yang terlibat di dunia entrepreneur dan sebagainya. Nah, maka dari itu, nah itu adalah jawabannya, eagerness ataupun kemauan yang utama. Tahun 2018 sampai tahun 2020 ya, sebelum saya melanjutkan studi di Rusia, saya memang aktif di UN Habitat di situ. Jadi dari pengalaman tersebutlah saya bisa melihat view-view besar ataupun project-project besar ya dari beberapa mahasiswa ataupun beberapa orang-orang yang memiliki ide yang luar biasa pada tentunya di situ. Dari UN Habitat tersebut saya melihat ya berapa banyak anak-anak muda. Saya harap Universitas Islam Kediri juga bisa mengirimkan anak-anak mudanya juga untuk bisa terlibat pada proses ini, dan saya berharap juga dari pihak kampus ya bisa membantu mahasiswa-mahasiswa di situ untuk berkreativitas tentunya di lingkungan internasional. Di UN Habitat tersebut pada saat itu saya dan berbagai tim di UN Habitat di situ nge-create ya salah satu event CSR Forum ya. Saya mengumpulkan beberapa anak-anak muda di seluruh dunia ya di UN Habitat tersebut dan menemukan mereka dengan berbagai macam perusahaan. Pada saat itu saya nge-create-nya di acara di Seoul ya. Perusahaan-perusahaan yang saya kumpulkan pada saat itu adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Korea seperti Samsung dan sebagainya. Nah, di situ mereka melihat di situ ide-ide anak muda di situ yang cemerlang, di situ bakal mereka dapat mentoring dan juga dapat award tentunya di situ. Dan dari situ ya saya bisa melihat di situ ide-ide yang terlibat di isu-isu lingkungan dan sebagainya. Karena untuk bisa mencapai semua itu nggak stop di ide aja ya. Ide itu murah menurut saya, execute yang mahal di situ. Nah, maka dari itu ketika ide itu sudah ada, kita harus mencari ya sebagai anak muda. Kita mencari mentor, kita mencari tempat pijakan di situ yang bisa membangun kita atau mendorong kita pada tentunya untuk bisa lebih baik. Nah, itu yang saya lakukan di UN Habitat bersama teman-teman saya di situ. Kita kolaborasi dengan berbagai macam NGO, kita kolaborasi dengan berbagai macam komunitas-komunitas kecil di situ untuk membangun habitat tersebut ya, membangun ekosistem tersebut untuk bisa menemukan ide, community dan NGO seperti NGO besar yang terlibat di bidang lingkungan dan sebagainya, dan tentunya institusi besar seperti UN Habitat di situ juga bakal mensupport ide-ide anak muda tersebut. Ini ya yang menjadi PR buat kita semua. Kenapa? Teman-teman,
yang saya lihat selama saya mengajar di Pare Kampung Inggris dari SD, SMP, SMA, bahkan di universitas sudah belajar bahasa Inggris. Tapi ketika saya suruh ngomong di depan AO dan sebagainya, mereka nggak bisa apa-apa. Nah itu permasalahannya apa? Satu persoalannya adalah ekosistem belajar ataupun hal yang diimplementasikan di situ untuk belajar bahasa Inggris itu masih belum efektif. Nah, maka dari itu ya, kursusan itu berperan besar di situ untuk bisa mengubah anak-anak tersebut untuk mendapatkan efektivitas belajar bahasa Inggris yang cocok di situ. Nah, dan apa yang dilakukan Kampung Course adalah Kampung Course di situ membantu ya kursusan-kursusan tersebut ya, kursusan kecil tentunya untuk bisa sustainable di situ, untuk bisa bertahan. Karena banyak ya, khususnya di niche market kita di Pare Kampung Inggris. Pada saat itu saya riset aja ada sekitar 168 lembaga kursus lokal yang ada di Pare. Tapi unfortunately cuman 10% saja dari mereka yang dikenal oleh masyarakat luas. Di mana 90%-nya? 90%-nya kita udah survei, 90% dari mereka masih lack of skill digital marketing. Nah, disitulah Kampung Course berperan ya, membantu mereka supaya bisa sustain. Karena setiap tahunnya ada aja kursusan-kursusan di situ yang tutup karena mereka tidak memiliki skill digital marketing tersebut. Dan harapannya ya, dari peningkatan kursusan-kursusan bahasa Inggris yang ada di Pare Kediri ataupun di Indonesia, di situ bakal membantu anak-anak di Indonesia untuk bisa belajar bahasa Inggris ya. Karena plan nggak cuma satu aja, kita nggak dapat di sekolah ya, kita bisa nyari tempat lain untuk bisa belajar. Salah satunya adalah kursusan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu penting ya, bagi saya itu penting sekali. Karena itu seperti kendaraan. Kenapa seperti kendaraan? Ya, kita udah pinter, kita udah punya semuanya. Tapi di lain sisi nggak ada kendaraan yang bakal membawa kita ke suatu tempat tersebut. Dan kendaraan itu adalah bahasa Inggris di situ. Perantara tersebut adalah bahasa Inggris. Kita punya ide besar, tapi kita nggak tahu bagaimana menyampaikannya. Nah, itu bakal jadi sia-sia. Nah, itulah alasannya buat teman-teman semua ya, generasi pada saat ini yang belajar di Universitas Islam Kediri tentunya, ataupun yang di luar belajar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Kediri, di situ harus mencoba untuk memanfaatkan hal tersebut. Waktu masih ada untuk belajar bahasa Inggris tentunya. Nggak cuman di Kampung Course ya, di setiap bisnis yang ada pasti memiliki tantangannya. Tantangan pertama mungkin yang menjadi persoalan dari berbagai macam bisnis adalah bagaimana cara kita berasosiate di dalam tim tentunya. Nah, sebagai co-founder dan founder, tentunya di situ mereka punya pemikirannya masing-masing di situ dalam menjalankan bisnisnya di situ. Idenya mungkin dari tim ini punya ide seperti ini, tim yang lain punya ide seperti ini, dan ada gap ideas di situ. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan musyawarah pada hal tersebut? Kadang-kadang nggak menemukan titik akhir di situ. Nah, itu yang menjadi persoalan sometimes. Tapi ada the ways untuk bisa nge-solve problem tersebut. Caranya gimana? Caranya yaitu dengan vote ya. Nah, itu alasan kenapa ketika kita membuat bisnis ya, kalau bisa ganjil. Nah, karena ketika diskusi atau musyawarah udah nggak bisa lagi ya, kita harus melakukan sistem vote. Nah, itu yang terjadi di situ. Dan kesulitannya yang kedua adalah birokrasi ya. Karena birokrasi itu mungkin kadang-kadang menjadi persoalan untuk para UMKM atau pebisnis itu untuk bisa mencapai tujuannya di situ. Nah, maka dari itu yang menjadi persoalan di situ. Saya punya cerita ketika saya mengikuti sebuah event ya. Pada saat itu saya ketemu Barack Obama di event Diaspora Indonesia. Pada saat itu saya nonton beliau speech, dan di tengah acara tersebut kita melakukan coffee break ya. Di coffee break tersebut ada berbagai macam orang-orang sukses ataupun staf menteri dan sebagainya. Nah, ketika saya lagi enak coffee break pada saat itu, ada yang berantem ya di samping saya. Salah satu wartawan dan salah satu yang awalnya saya nggak tahu, dan itu yang bakal jadi mentor saya.
ketika mereka berantem ya pastinya kita bakal bakal langsung directly untuk misahin mereka kan pada posisi tersebut. Dan alhamdulillah pada saat itu saya memegang salah satu orang ya yang bisa saya bilang mentor luar biasa lah bagi saya, dan di Jakarta dia juga udah terkenal ya. Dia merupakan salah satu investor yang memiliki mall terbesar yang ada di Jakarta. Nah pada saat itu ya, karena respon saya pada saat itu membantu memisahkan pada saat itu, dan setelah saya memisahkan saya ngobrol sama beliau, sabar mas ya, sabar. Dan mungkin karena komunikasi saya pada saat itu buat beliau nyaman ya, beliau ngajak saya pada saat itu untuk ngopi ya di apartemennya pada saat itu. Ketika saya ngopi dari lantai, saya nggak tahu lantai berapa itu, 19 ataupun 20 ya, dia nanyain saya ya, nanya seperti abang kade lah pada saat itu. Yang beliau tanyakan adalah, setelah lulus kamu mau jadi apa? Pertanyaannya seperti itu. Dan karena saya dibentuk di Pare Kampung Inggris ya, yang mayoritas dari orang-orang di sana tujuannya ya pengen kuliah luar negeri, saya juga menyampaikan hal tersebut. Saya mau coba tes LPDP, setelah itu saya mau ngambil S2. Dan beliau langsung nunjuk dari lantai puluhannya itu, nunjuk ke bawah. Dia bilang, kamu lihat tuh yang di selokan. Dia bilang seperti itu. Kenapa mas yang ada di selokan? Kamu siap berkontribusi buat mereka? Hah, maksudnya mas? Ya LPDP kan uang pajak rakyat pada halnya di situ, dan kamu juga harus berperan dengan hal tersebut. Nah itu yang disampaikan oleh beliau, dan pada saat itu saya mikir, oh iya mas ya, apa yang harus saya lakukan mas? Kamu harus buat sesuatu. Nah pada saat itu ya, beliau langsung melontarkan penawaran, gimana kalau kamu buat ini aja, ntar hosting saya bayarin. Hosting pada saat itu ya sekitar 2 jutaan lah pada halnya, dan untuk saya sebagai mahasiswa pada saat itu ya lumayan mahal kan, 2 juta. Akhirnya saya ngebuat ide ya sama teman-teman saya buat startup pertama saya, yaitu infonationalevent.com pada saat itu, yang bayarin mas tersebut yang jadi mentor saya pada saat itu. Nah dari lompatan tersebut membuat saya mulai untuk nge-create hal-hal yang lainnya ya. Nah beliau lah salah satu mentor saya yang bisa membuat saya untuk berpikir inovatif tentunya di situ, untuk nge-create berbagai macam problem solving untuk masyarakat, yang membuat saya passionate di bidang entrepreneur dan sebagainya, yang pada halnya hal itu semua yang membuat saya bisa nyampai di sini pada tentunya. Mungkin kita sebagai anak muda pasti banyak tuh gap yang datang dari orang-orang yang lebih senior ataupun orang yang lebih tua daripada kita. Seperti contohnya, kamu gak punya pengalaman lah, kamu masih umur 20-an lah, kamu masih muda lah dan sebagainya. Mereka nganggap kita gak punya sesuatu di situ. Nah tapi walaupun kita nggak punya pengalaman, kita menjanjikan masa depan di situ. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan adalah selalu belajar ya, mendengarkan apa yang generasi-generasi di atas kita itu sampaikan. Tapi di lain sisi, ketika hal itu menjadi hal yang negatif ya, menurut saya tinggalin aja di situ. Karena kita pasti bisa menilai hal itu positif ataupun negatif pada tentunya di situ. Karena mayoritas pada saat ini yang memiliki ide-ide fresh di situ adalah anak muda. Kenapa? Karena mereka lah yang paling dekat dengan problem tersebut. Mereka lah yang paling paham dengan problem tersebut. Ketika mereka udah paham dengan problem tersebut, pasti mereka tahu solusinya. Nah, maka dari itu kita lihat saja pada saat ini berbagai macam bisnis-bisnis di bidang unicorn dan sebagainya yang berbentuk inovasi, mayoritas itu adalah anak muda pada saat ini di Indonesia. Nah, itu yang menjadi pegangan buat kita, kenapa anak muda yang lain bisa, kenapa kita enggak. Masalah ekonomi menurut saya adalah hal yang mungkin pada saat ini hal yang terlalu klasik untuk dibicarakan, karena pada tentunya untuk belajar ada beasiswa ya, untuk bisa menyampaikan ide bisnis yang ada di kepala kita banyak lomba-lomba
ide bisnis itu yang bisa kita ikutin. Ketika kita menang ya kita bakal dapat uang sebagai modal untuk ngejalanin bisnis kita tersebut. Maka dari itu menurut saya lupakan semua berbagai macam alasan tersebut ya, maupun masalah ekonomi, maupun saya dari daerah kecil lah, daerah kampung lah, saya nggak bisa baca buku yang kamu baca lah, perspektif atau mindset yang berbeda lah. Lupakan berbagai macam alasan tersebut. Kenapa? Karena berbagai macam alasan tersebut nggak akan membuat kita pindah pada tentunya, nggak akan membuat kita berkembang pada tentunya. Maka dari itu kerjakan apa yang kamu sukai ya, kerja keras, dan saya yakin semuanya bakal paid off, semuanya bakal terbayar lunas di situ. Nah maka dari itu lupakan berbagai macam alasan tersebut dan mulai kerja keras dari sekarang. Untuk mencapai keseimbangan tersebut adalah menurut saya adalah how to manage your time well di situ. Karena ketika kamu bisa menciptakan keseimbangan itu adalah ketika kamu bisa membagi waktu kamu. Nah, banyak orang di situ dia terlalu ambis dalam mengejar ini mengejar itu, tapi dia nggak bisa membagi waktu, yang membuat mereka di situ bakal down, di situ bakal jatuh. Ketika mereka down, mereka nggak mau melakukan apa-apa di situ. Nah, itu adalah alasannya kenapa managing your time itu adalah salah satu hal yang sangat penting ya. Bagaimana cara saya membagi waktu saya? Saya fokus ke buku yang pernah saya baca ya, bukunya. Nah ini juga recommended nih buat teman-teman semua. Nama bukunya adalah 168 Hours, karya dari Laura Vanderkam, yang saya kolaborasikan dengan buku yang berjudul kalau nggak salah Deep Work ya, dari Cal Newport pada saat itu. Nah apa yang saya saya simpulkan dari buku tersebut adalah apa yang harus kita lakukan untuk managing waktu kita adalah pertama adalah time lock di situ. Time lock itu seperti apa? Ya kita coba membuat sebuah mini research ya pada diri kita di situ dalam 1 minggu ya. Bagaimana cara kita bisa ngestimasiin setiap aktivitas yang kita lakukan. Misalnya, saya pergi kuliah dari jam 7 misalnya sampai jam 10. Ya berarti saya menghabiskan waktu 3 jam. Setelah itu mungkin saya makan siang, saya menghabiskan waktu 1 jam. Setelah itu mungkin saya belajar ngambil kursusan yang ada di situ. Itu menghabiskan waktu mungkin 2 jam. Nah, jadi kita coba untuk research waktu kita tersebut, estimasi waktu kita tersebut. Nah, ketika kita udah melakukan time lock tersebut, apa yang harus kita lakukan adalah kita coba untuk make your schedule itu, karena kita udah tahu waktu estimasi kita ya. Make your schedule yang tepat itu adalah setiap minggu malam tentunya. Jadi kita coba untuk manage waktu kita setiap 1 minggu sekali di situ. Nah ketika kita udah manage waktu kita udah punya time schedule di situ, terus juga jangan lupa ya lakukan ritual morning di situ. Kenapa ritual morning itu penting? Karena selain pagi ya, contohnya jam 8 sampai sore itu bukan waktu kita. Mungkin itu waktu untuk bos kita, waktu untuk dosen kita yang minta kita untuk buat tugas ini, tugas itu dan sebagainya. Nah itu bukan waktu kita lagi. Maka dari itu kita harus punya ritual morning. Ritual morning itu nggak harus nggak cuman sholat ataupun dan sebagainya ya. Ritual morning itu bisa berbentuk hal-hal yang teman-teman itu merasa ya is your time, ya is the way of you how to refresh your mind dan sebagainya, maupun itu olahraga dan sebagainya. Karena ritual morning itu yang bakal membuat kita terhindar dari stres pada tentunya ya. Terus yang terakhir, jangan lupa having some fun di situ. Cari berbagai macam waktu-waktu yang harus teman-teman sisipkan di situ untuk teman-teman itu bisa having fun. Karena ketika teman-teman gak having fun, teman-teman bakal stres. Ketika teman-teman udah stres, teman-teman gak bakal bisa ya menjalankan aktivitas teman-teman. Teman-teman gak bakal dapat produktivitasnya itu nggak dapat pada posisi tersebut. Nah maka dari itu how to manage your time. The first started by time lock. Yang kedua scheduling your time. Yang ketiga ya
find your ritual morning. Yang terakhir adalah having some fun. Nah, ketika teman-teman udah melakukan hal itu semua, saya yakin teman-teman bakal bisa manage waktu teman-teman dengan baik dan teman-teman terhindar dari stres pada tentunya. Ya, itu aja. Terima kasih sudah mengundang saya untuk bisa berbagi cerita tentang pengalaman saya. Terima kasih.